Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pagi ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap belajar, naikkan bukunya, codingnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kata kelasnya ke depan dulu, pimpin doa. Doanya syakrat. Berdiri syakrat. Ucapkan salam kepada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyarat. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman yang baik. Amin. Iya, silakan dulu. Hari ini kenapa sedikit siapa tidak hadir? Sayang. Oke, saya Yayang, siapa lagi? Amin. Armen, siapa lagi? Andira. Andira. Ada yang tahu kenapa temannya tidak hadir hari ini? Sakit, Pak. Sakit. Siapa yang sakit? Yayang. Ya. Terus Andira? Izin. Izin kenapa? Meninggal kakek. Oh, meninggal kakeknya. Oke, kita ucapkan turut berbelasungkawa karena teman kita dalam keadaan kedukaan. Terus buat teman yang tidak hadir hari ini yang sakit, mudah cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita belajar kembali seperti biasanya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding. Kelihatannya belum terbaca. Oke, hari ini kita belajar tentang coding dengan temanya langkah logis menyelesaikan masalah. Adapun capaian pembelajaran yaitu menjadi mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sebuah kosakata atau simbol. Jadi itu capaian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu. Kita menyanyi lagunya Topi Saya Bunda. Hafal semua? Hafal? Topi Saya Bunda. Ayo kita tes dulu Topi Saya Bunda. 1, 2, ya. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Oke, ternyata kelas 6 hafal semua Topi Bunda. Sekarang Topi Bunda disertai dengan gerakan. Topi menunjuk kepada
kepala. Saya seperti ini kan saya. Bundar, bagaimana bundar? Bundar, begini kan bundar. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Oke, kita ulangi dulu dengan gerakan yang sempurna. 1, 2, ya. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Ya. Sekarang perintahnya saya dan bundar. Saya dan bundar tidak perlu disebut. Jadi kalau ada kata saya cukup menunjuk diri, kalau ada kata bundar cukup gerakan bundar, tidak perlu bersuara. Selebihnya tetap seperti tadi. Paham nih? Paham. Oke, kita tes. Apa tadi yang dilakukan? Saya Dan bundar. Jadi itu perintahnya, dilakukan saya dan bundarnya. Oke, 1, 2, ya. topi. Topi. Kalau tidak bukan topi. Iya, bisa. Ternyata bisa mendengarkan perintah, mengikuti perintah dengan benar. Nah, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku diharapkan dapat pertama mengidentifikasi masalah sederhana di sekitar kita. Jadi kita harus mengetahui, oh ternyata ini masalah-masalah sederhana yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara beruntun atau berurutan dengan logis. Jadi nanti ada masalah yang disiapkan, kalian bisa selesaikan masalah itu dengan berurut, tidak tertukar-tukar. Kemudian menuliskan urutan langkah atau algoritma dalam bentuk simbol, baik berupa panah atau gambar sederhana. Jadi nanti ini penyelesaian masalah yang anak kalian susun itu akan disusun ulang tapi menggunakan simbol-simbol, ada simbolnya. Karena ini kita berbicara tentang coding. Kemudian selanjutnya anak-anakku mampu menunjukkan sikap kerjasama dengan kelompoknya, terus ketelitian, serta berpikir sistematis dalam menyelesaikan tugas. Nah itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Nah baiklah, kita mulai pembelajaran. Pak Guru akan menampilkan slide. Sebelumnya Pak Guru bertanya, yang mana contoh aktivitas sehari-hari? Aktivitas di rumah. Apa yang biasanya kalian lakukan di rumah? Memasak. Siapa yang sering bantu mamanya memasak? Apalagi? Cuci piring, mencuci baju, apalagi? Menyapu. Jadi banyak aktivitas kita dilakukan di rumah dari pagi sampai tidur, dari bangun pagi sampai tidur. Nah, aktivitas itu pasti ada cara menyelesaikannya. Misalnya menyapu. Kalau kita mau menyapu bukan tiba-tiba langsung bersih, pasti ada yang dilakukan dulu. Kita ambil sapu dulu, bereskan dulu barang-barang yang tidak mau disapu, kemudian kita menyapu dan seterusnya. Jadi itu semua adalah sebuah masalah. Nah, terus
kita mau masak, bukan tiba-tiba langsung nasi sudah jadi ada di atas meja lengkap dengan lauknya. Tidak begitu, tapi kita harus memulai dari memasak. Memasak juga bukan langsung nasi jadi, mulai menyiapkan berasnya, terus memasak sayur, potong-potong sayurnya dan sebagainya. Begitu dia cuci piring, mau cuci piring, nggak tiba-tiba langsung digosok. Apa mau digosok? Nggak ada air, nggak ada sabun. Jadi harus disiapkan dulu alat dan bahannya. Nah, Pak Guru akan menampilkan satu contoh aktivitas sehari-hari. Satu contoh aktivitas sehari-hari yang setiap harinya dilakukan kecuali hari libur. Coba perhatikan gambar di depan. Ada berapa gambar? 6. Ada 6 gambar. Ada 6 gambar. Gambar pertama itu apa? Bersihkan tempat tidur. Membersihkan. Tempat tidur. Yang kedua, Mandi. terus Pakai baju. pakai baju, terus Makan. makan, terus Sikat gigi. terus. Berangkat sekolah. Kira-kira dari gambar ini ada yang tahu itu aktivitas apa itu? Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu kemana nih? Sekolah. Mulai dari apa ini? Bangun Tidur, tidur. Mandi. mandi, Pakai baju. Makan. Sikat gigi. Berangkat ke sekolah. Nah, kegiatan ini apakah sudah berurut atau belum berurut? Coba perhatikan. Tidak berurut. Tidak berurut. Anda pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak berurut. Coba angkat tangan yang mengatakan tidak berurut. Angkat tangan yang mengatakan tidak berurut. Kok tidak ada? Tadi ada suara bilang tidak berurut. Ada berurut? Berurut. Coba angkat tangan yang mengatakan berurut. Berurut. Kenapa ragu-ragu? Nah, betulkah ini berurut? Coba bayangkan kita di rumah tak pagi-pagi. Kalau bangun pagi apa yang dilakukan? Bersihkan tempat tidur. Bersihkan. Yakin? Kalian membersihkan tempat tidur kalau bangun pagi? Yakin. Oh, bersihkan tempat tidur juga? Bukan di bangun tidur langsung makan? Tidak. Membersihkan tempat tidur dulu. Kalau sudah bersihkan tempat tidur kemana? Mandi. Mandi. Ada tidak yang kurang ini? Ada tidak yang kurang? Masa langsung mandi? Lepas baju. Hah? Buka baju. Kok buka baju? Oh bangun. Oh ternyata Farel bangun pagi belajar dulu. Bangunnya jam berapa Farel? Jam 3, jam 4? Atau setengah 7? Tidak sempat belajar dan setengah 7 bangun. Harusnya bangun itu sebelum sholat subuh. Harusnya ini bersihkan tempat tidur. Harusnya sholat dulu. Toh? Berdoa dulu sholat yang Islam, baru pergi mandi. Ya oke, tidak apa-apa lah. Yang jelas yang hilang itu setelahnya yang diambil. Oke, mandi. Setelah mandi, Pakai baju. pakai baju. Ada yang setelah mandi makan dulu. Tidak. Kalau pagi-pagi bangun bersihkan tempat tidur, langsung mandi. Sudah mandi makan. Tidak. Nanti sudah makan baru pergi pakai baju. Bagaimana? Yang mana benar? Pakai baju. Pakai baju dulu baru. Makan. Adakah yang di sini kalau mandi sikat gigi nih? Saya. Nah, harusnya Sudah iya, sudah makan. makan. Kan tidur kita tidak makan nih kita. Kan sebelum tidur sikat gigi Ki. Terus bangun tidur sikat gigi lagi. Apa yang masuk di mulut selama tidur? Elor yang disikat. Nah, kita kalau mandi tidak perlu sikat gigi. Karena kan sebelum tidur disuruh gitu sama mata. Pergi tidur. Farhan, jangan lupa cuci kakimu, sikat gigi baru pergi tidur. Artinya suruh sikat gigi. Jadi kalau mandi pagi belum ada masuk di mulutnya, ya jangan sikat gigi. Karena gigi itu dibersihkan dari sisa kotoran-kotoran makanan, sisa makanan, sehingga gigi itu tidak kotor. Jadi selama ini banyak ya sikat gigi sambil setelah mandi sikat gigi atau sikat gigi dulu baru mandi. Nah, harusnya jangan sikat gigi dulu. Jadi urutannya apa ini? Bangun tidur, rapikan tempat tidur, mandi, sudah mandi pakai baju. Bilang ada yang kurang Pak, apa yang kurang?
Apa lagi yang kurang? Tidak pakai Rexona. Masalah pakai baju pantas bau cuka. Ya, enggak. Ini dianggap sudah pakai bedak, sudah pakai ini. Dianggap sudah pakai Rexona yang sudah masuk ke kelepaknya. Nah, pakai baju. Sudah pakai baju baru. Makan. Pak, kenapa nggak pakai begitu? Ini pakai baju sekolah ini. Ini tidak pakai baju sekolah. Dan lepas bajunya dulu baru makan. Tidak begitu. Anggap dia pakai baju sekolah. Pak Guru tidak dapat gambar. Gambar yang pakai baju sekolah sambil makan. Tidak apa. Jadi Pak Guru dapatnya ini. Tidak apa-apa. Yang dilihat adalah sarapannya. Sarapan pagi. Sarapan paginya bermacam-macam. Siapa yang sarapan pagi di sini kalau ke sekolah? Sarapan pagi semua juga? Sarapan paginya apa? Nasi. Ayam bakar. Ikan goreng. Oh, kan saya kira ayam bakar. Telur. Telur. Ya, ada yang makan roti dengan keju? Tidak. Siapa tahu ada makan roti lagi seperti orang di luar sana. Makanya roti digigit sepotong itu terlambat nih. Terpaksa simpan lagi baru pergi ke sekolah. Nah, itu sarapannya nasi semua. Ya, oke. Sarapan pagi baru, kalau sudah bisa sarapan pagi pergi gosok gigi. Jadi sisa makanan tak yang menempel di gigi itu sudah ke sini, baru ke sekolah. Jadi ini adalah contoh kegiatan sehari-hari yang diurutkan sesuai dengan urutannya. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika urutan langkah dari bangun pagi tadi hingga ke sekolah ditukar-tukar? Kira-kira apa yang terjadi? Tadi pertama apa? Oh, tidur. Bangun tidur, Diganti kaki. langsung ke sekolah, baru pulang mandi. Begitu kan? Tidak. Begitu kan? Kalau ditukar-tukar itu harusnya kan bangun tidur, Mandi. sudah bangun tidur, mandi. Baru sudah mandi, Baju. coba kita kembali ke sini, kita lihat. Nah, apa yang terjadi kalau ini urutannya ditukar-tukar? Tiba-tiba makan, Bangun. makan dulu baru pergi tidur. Sudah tidur, langsung ke sekolah. Di sekolah ya jangan lupa mandi, pulang dulu mandi. Sudah mandi, baru sikat gigi. Baru pergi sekolah. Kalau pergi sekolah tidak pakai baju bagaimana nih? Pakai sarung-sarung bawa sepeda ke sekolah. Pulang lagi pakai baju. Nah, jadi tidak benar kalau tidak sesuai dengan urutan. Jadi apapun yang dilakukan itu untuk menyelesaikan masalah itu harus sesuai dengan urutannya. Sama dengan kalau kita membuat mie, tadi memasak, tiba-tiba langsung nyalakan kompor. Nah, nyalakan kompornya. Baru-baru pergi cuci beras, baru pergi menggiling beras, menggiling gabah, habis gas di belakang, baru jadi. Mau mencuci piring, nah gosok mie dulu, sudah kita gosok baru kasih air, kasih sabun, bisa kak? Apa fungsinya itu air dengan sabun? Nah, jadi tidak akan berhasil ya kalau tidak akan berhasil menyelesaikan masalah itu kalau tidak sesuai dengan langkah-langkah dan urutan yang logis. Bisa ditukar tapi logis. Maksudnya logis masuk akal tidak apa-apa. Umpamanya, oh tadi malam saya lupa sikat gigi. Tadi malam saya lupa sikat gigi. Jadi pas bangunnya sikat gigi dulu. Itu kan masih logis toh? Masih logis. Oke. Jadi yang terjadi ketika urutan langkah-langkah bangun pagi hingga ke sekolah tadi itu ditukar-tukar, artinya tidak sesuai dengan urutannya. Bisa jadi tidak ada masalah, diketawai, tidak sesuai. Bangun sekolah, bangun tidur, langsung ambil anunya ke sekolah, sepedanya ke sekolah. Sampai di sekolah belum mandi, belum pakai baju, masih pakai sarung-sarung. Ya. Paling udah bilang orang, ih kenapa mimpi ki sampai ke sini? Oke? Oke. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa pentingnya urutan langkah yang benar dan logis itu? Agar tidak salah. Agar tidak Salah. salah. Apalagi? Agar sesuai dengan keinginan. Agar tidak ada masalah dalam menyelesaikan masalah itu. Jangan buat masalah dalam menyelesaikan masalah itu.
Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke. Nah, contoh masalah. Pak Guru lagi tampilkan contoh masalah. Apa itu masalahnya? Siang hari Andi ingin Coba satu orang baca yang kencang, Medil. Siang hari Andi ingin bermain sepeda bersama temannya. Ya. Tapi Tapi tiba-tiba hujan turun sangat deras sehingga Andi merasa kedinginan. Tiba-tiba perutnya berbunyi karena merasa lapar. Akhirnya dia ingin menghangatkan tubuhnya dengan menyantap mie rebus pedas. Bagaimana Andi membuat mie rebus pedas itu? ya. Ini ada masalah. Siang hari Andi ingin bermain sepeda bersama temannya. Ya, jadi mungkin dia sudah janjian tadi pagi sekolah bilang kalau siang pulang sekolah kita pergi main sepeda. Mungkin itu janjinya. Tapi tiba-tiba hujan turun sangat deras. Kira-kira bisa kan kita pergi bersepeda? Kalau hujan deras? Bisa, tapi masa sepeda hujan-hujan gitu. Nah, kalau masa sepeda hujan-hujan ada kemungkinan sakit jatuh ki. Nah, jadi dia tidak bisa keluar naik sepeda padahal sudah janjian sama temannya karena hujan deras. Akhirnya karena hujan deras dia kedinginan, dingin sekali. Nah, terus perutnya bunyi. Ternyata dia juga lapar. Jadi selain dingin karena hujan dia juga lapar. Akhirnya dia ingin menghangatkan tubuhnya. Bagaimana cara menghangatkan tubuhnya? Apakah dia pergi tidur sampai memakai selimut? Atau dia berdiri di depan kompor? Tidak. Tapi ternyata dia mau menyantap mie rebus pedas. Supaya kalau pedas dingin-dingin berkeringat hangat di badan. Nah, bagaimana dia membuat mie rebus pedas itu? Nah, itu untuk membuat mie rebus pedas pasti ada langkah-langkahnya. Nah, berikut ini Pak Guru akan tampilkan langkah-langkah membuat mie pedas. Mie rebus pedas. Apa yang pertama dilakukan? Siapkan bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya? Cukup dulu. Apa mau diberikan tadi? Mie apa? Mie rebus pedas. Mie instan. Terus? Air secukupnya. Ini bahannya sudah siapkan, ha? Kedua? Cabai. Iris halus. Maksudnya itu cabai iris halus nih. Kemudian apa lagi? Telur. Opsional. Artinya boleh pakai telur, boleh tidak. Boleh memilih. Kalau ada telurnya mama tak di kulkas atau di rak telur ya rebuskan telur. Kalau tidak mau, tidak ada ya jangan nih. Ini opsional pilihan. Kemudian bumbu tambahan. Apa bumbunya? Daun bawang. Jadi kalau mau bikin mie rebus pedas harus pertama dilakukan siapkan bahannya. Jangan langsung memasak mie. Apa mau dimasak? Belum juga ambil mie. Nah, jadi harus siapkan dulu bahannya. Bahannya itu mie, air secukupnya, cabai, telur, dan bumbu tambahan. Nah, di apa mie itu? Setelah itu di apa mie lagi? Nah, yang kedua. Apa yang kedua? Panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Jadi kalau bahannya sudah siap, panaskan mie air di dalam panci hingga mendidih. Jangan dijelaskan lagi. Siapkan air dengan memikul air dari gunung sebelah. Tidak perlu. Dan ada yang semua di rumah toh jangan saya bilang, Pak harus sesuai dengan urutannya betul. Tidak ada air di rumah. Saya mau pikul air dulu di gunung sebelah. Lama sekali prosesnya baru masak mie-nya. Nah, kedua. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, masukkan mie-nya. Pak, yang kedua tadi panaskan air dalam panci hingga mendidih. Bagaimana cara dipanaskan Pak air? Tidak boleh dinyalakan kompor. Artinya ada urutannya jiran, tapi ini masih logis. Maksudnya sebelumnya itu pasti dipanaskan. Tidak mungkin air dimasak kalau tidak dinyalakan kompor. Bagaimana caranya air dimasak?
Lanjut yang keempat. Rebus selama 3 menit hingga mie matang. Rebus selama 3 menit hingga mie matang. Jadi mie-nya tadi yang dimasukkan ke dalam air direbus selama kurang lebih 3 menit. Nah, setelah itu Tambahkan cabai iris dan telur jika ingin lebih pedas dan gurih. jadi kita tambahkan cabai tadi yang diiris toh, kan ada di situ bahannya. Terus dengan telur, kalau ada telur tak, supaya pedas dan gurih. Selanjutnya Aduk perlahan hingga tercampur rata. aduk perlahan hingga tercampur. Lanjut. Matikan kompor setelah mie matang sempurna. Nah, kalau matang sempurna mie mie matikan kompor. Pak, bagaimana tadi matikan kompor tadi dan dinyalakan? Nah, anggaplah dinyalakan tadi toh. Oke. Lanjut. Tuang mie dan kuahnya ke dalam mangkuk. Ya, tuang mie dan kuahnya ke dalam mangkuk. Lanjut. Tambahkan bumbu mie, saus sambal dan daun bawang. Ya, lanjut. Aduk rata lalu sajikan selagi hangat. Bagaimana rasanya kira-kira? Enak. Nah, siapa yang pernah melakukan ini di rumah yang bikin ini? Siap. Yang memasak merebus. Bisa semua toh? Bisa. Jadi inilah langkah-langkah dalam membuat mie rebus. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya menyelesaikan suatu masalah dengan membuat urutan-urutan langkahnya. Paham? Paham. Oke. Nah, sebelum mengerjakan tugas kelompok, kita bentuk kelompok dulu. Bergabung dengan kelompoknya. Yang bentuknya ini. Tadi bentuk sedikit ya. Sudah? Oke. Nah, apa yang akan dilakukan dalam kelompok? Pak Guru akan membagikan kertas atau karton manila. Nah, satu kelompok satu karton manila. Satu kelompok satu karton manila. Kemudian satu kelompok satu spidol. Nah, nanti kalian berdiskusi. Pak Guru menyajikan gambar. Menyajikan masalah. Ada 3 masalah yang akan diselesaikan, yaitu membuat es kopi susu, membuat es buah, Membuat rujak. membuat rujak. Nah, supaya adil, silakan satu orang ke depan tiap kelompok, satu orang ke depan tiap kelompok. Kalian pasti mau yang enak-enak toh. Nah, bagaimana caranya ke sebagian sendiri yang khusus begini? Siapa menang, yang paling menang itu yang memilih. Baru yang kedua memilih lagi. Coba. Hah? Atau begini saja. Om Pimpa. Om Pimpa, Om Gambreng.
pilih? Kopi susu. Kopi susu. Ah, kopi susu. Baiklah. Nah, terus kalian push lagi. Gimana caranya supaya 3 kali ya? Siap mana? Pilih lagi keduanya. Rujak apa? Rujak. Oke. Oke, artinya mau tidak mau harus membuat es buah. Nah, membuat es kopi. Kelompok berapa tadi? Siapa kelompok satu? Kelompok es kopi siapa? Kelompok 1 es kopi. Kelompok 2 rujak. Kelompok 3 es buah. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini gambarnya. Ada es kopi susu ya. Rujak. Ingat es kopi susu. Jadi ada susunya. Kemudian ada es buah, ada rujak. Nah, ini anggap kalian, wah saya mau sekali minum es kopi. Yang itu es kopi itu es kopi susu. Apa yang harus saya siapkan? Nah, silakan diskusikan apa yang kalian harus siapkan, bagaimana cara membuatnya. Tulis di kertas biasa dulu. Nanti kalau sudah benar, sudah diskusikan benar, baru dipindahkan di sini. Nanti ditempel di tempel ini. Es kopi susu, potong ini. Lalu lewat. Ya, tujuannya bahan alat tambahan yang digunakan. Nanti ditempel di sini, buat tujuan sini. Nah, begitu pun ini. Oh, rujak. Ya, apa ini? Buah. Es buah. Nanti ditempel di sini. Nah, nanti ditempel di sini. Nah, baru tulis es nuan, es buah. Baru tulis sini es kopi, pakai spidol tulis es kopi. Ada dulu tempel lagi guna supaya bagus sih. Oke, selasi. Ada ini. Susi. Ya, tujuannya es kopi. Kasih besar-besar ah, kasih besar. Jangan kertas besar. Sesuaikan yang ukuran kertas dengan ukuran tulisan. Dan kertas besar tulisan seperti cacingnya cacing. Tahu cacingnya cacing? Cacing saya sudah kecil, cacingnya lagi kalau kecil sekali itu. Ini sih nah. Apa ini? Rujak. Rujak. Pernah semuanya dimakan toh? Siapa tahu ada yang tidak pernah makan es buah? Pak, tidak pernah saya makan es buah. Apa nih Pak? Gulai-gulai yang selalu makan. Bubur kacang hijau selalu makan Bapak Matu. Setiap bikin makanan bubur kacang hijau lagi. Pak, saya sering makan es buah tapi agar-agar semua isinya. Sering tak? Sering kah? Nah, jadi jangan bayangkan itu ah, jangan bayangkan itu. Bayangkan buat es buah ada semua macam-macam buah di dalam. Ya. Silakan diskusikan sama temannya kira-kira apa yang disiapkan. Apa yang ditulis di kertas kecil dulu. Di kertas apa namanya? Di kertas biasa dulu hasil diskusinya. Nah, siapkan dulu bahan alatnya. Seperti tadi urutannya itu yang siapa? Yang dilakukan nanti apa yang disiapkan dulu? Jangan bayangkan es buah yang dibeli ya. Es buah warna-warni, cuma pepaya isinya. Selebihnya agar-agar. Dibikin, Pak. Apa? Dibikin. Bukan dibikin. Cara membuatnya kalau mau bikin nanti besok bawa kopi, bawa susu. Bikin apa guru? Hah? Nah, diskusi kita apa yang disiapkan. Jangan berpikir sendiri-sendiri. Silakan berdiskusi.
Silakan berdiskusi. Kalau bikin rujak menggunakan macam-macam apa? Sama dengan bikin es buah menggunakan macam-macam apa? Ya, silakan diskusikan dengan temannya. Setelah itu pindahkan tulisannya di kantong kalian. Nanti ditempel di sini depan. Pak, semuanya yang Iya. Iya, caranya. Ya, kita tuh bagaimana spesialnya itu bersebentar. Es cico itu. Apa judulnya? Es kopi susu. Bukan es kopi susu cincau. Artinya selama ini Kipli minum es kopi ada cincaunya. Makanya dia ingat kita pegang cincau, Pak. Ya, diskusikan. Siapkan bahan dua alatnya. Apa bahannya? Gula merah garam. Ambil buah. Buah apa? Tulis di buah. Siapkan buah. Ada burung nanas ini ya. Jangan ambil buah-buahan. Kalau buah itu mesti masuk macam-macam. Tentukan buah apa yang mau bagi rujak. Jangan sampai marujak semangka kok. Bukan tuh rujak namanya, menjadi S2 ya, menjadi di sini nih. Sirup. Sirup marjan. Sirup marjan tak? Ya, jam saja. Terus kupas dan kecil. Lanjut. Diskusi. Nanti kalau sudah ini mau praktekkan di rumahnya boleh. Praktek di rumahnya boleh, bikin semua. Baru bawa ke sekolah, kasih Pak Guru. Bilang Pak, jadi S2 aku. Yang penting jangan S2, yang S2 nya cuma buahnya satu pepaya, selanjutnya agak-agak berwarna-warni. Ya, diskusikan cepat nak. Jangan sampai habis waktu tak. Diskusikan cepat, baru setelah itu pindahkan di kantor Manila. Ya, apa lagi? Ada ini. Kayak Pak, kamu bikin es kopi.
Diskusi kita diskusi Ki. Diskusi. Siapkan buah-buahan dalam kurung kelapa, nangka, nanas, apalagi stroberi, jambu. Apa jambu? Oh jambu. Apalagi pepaya, semangka, buah nangka. Sudah? Kalau sudah pindahkan dari sini. Satu orang memindahkan di sini. Cepat, cepat, cepat. Ya pindahkan ya. Pindahkan makanya kasih anak ke sini. Siapkan bahan ini, tidak usah umum ke bawah. Ini. Tanggal 1 dan seterusnya. Iya. Dimatikan dulu ya, Dik. Matikan saya dulu. Ya, kita lanjut sampai Taduna. Kita selesaikan dulu baru kita makan. Pindahkan nggak cepat, terus cepat. Siapa yang membuat? Itu mau saya ajak ya. Lanjut. Ya, lanjut. Siapkan alat tambahan. Biar nih, siapkan alat tambahan. Tambahan. Sudah, ini bahan ini. Dulu saya pindahkan. Ya, kelompok ini sudah memindahkan. Jangan mau tas kartu bisa membaca nomor itu sesuaikan Ki. Buat undangan saya siapkan. Ya, bahkan bagus. Terus cepat. Koma. Lanjut. Ya. Jangan dua. Rasanya alat. Kita siap tambahan dan alat. Bahan alat. Alat kedua.
Ya, kemana? Suatu pasti kamu bisa suatu. Sudah? Kalau sudah, tampilkan apa nanti ditampilkan. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Sementara tampil ke depan nanti presentasikan hasil pekerjaannya. Mari.
Wah. Siap disajikan. Sudah. Sudah? Sudah. Oke, tembak di sini. Berapa Ki? Kalau dulu dia yang bilang di sini. Masuk dalam. Siap. Sudah Pak. Sudah? Ayo, sampai ke depan. Nah, ada 3 resep atau urutan langkah cara membuat sesuatu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok ke depan membacakan hasil pekerjaannya. Terus teman kelompoknya yang lain boleh menanggapi. Tanggapi. Oh, tidak ada ininya. Tidak ada ininya, harusnya pakai ini, harusnya pakai itu. Kan begitu. Salah, harusnya dikasih begini dulu baru dikasih begini. Jadi tanggapi pekerjaan temannya supaya saling melengkapi. Dan nanti akhirnya kalau kelompok 1 bikin es kopi, enak sekali kopinya nanti jadinya karena sudah dikomentari. Oke, silakan kelompok 1 ke depan semuanya. Semuanya. Nah, coba presentasikan hasil pekerjaannya di depan temannya. Bacakan cara. Silakan. Cara membuat es kopi susu. Ya, 1, pelan-pelan. Siapkan alat dan bahan. Kopi, susu, es batu, alat, gelas, dan pipet. 2. Masukkan susu dan kopi ke dalam gelas dan air. Aduk hingga campur rata dan masukkan es batu dan pipet dan senti-sentian. Oke. Siapkan alat. Masukkan susu dan kopi ke dalam gelas dan air. 3. Aduk hingga tercampur rata. Ini 4. Masukkan es batu dan pipet. 5. Siap disajikan. Jadi ada 5 langkah. Bagaimana teman yang lainnya? Apakah sudah berlanjutannya ini? Atau ada yang kurang? Ada yang kurang. Ada yang kurang apa? Ini pertama. Dia siapkan alat bahannya kopi, susu, es batu.
Ada bahan yang kurang? Gula pasir. Apa? Gula pasir. Gula pasir. Tidak manis es kopimu. Tambah gula pasir. Ganti juga itu jangan piper. Pipet itu. Piper jangan piper. Gula pasir. Ya. Jadi kelompok 1 bikin es kopi tanpa gula. Tidak ada rasa. Tidak ada rasanya. Eh, Tidak cocok lagi. kopi, susu, es batu, gula pasir. Itu bahannya sudah betul? Sudah. Alatnya gelas dan pipet. Yakin tidak butuh sendok? Tidak yakin. Untuk mengaduk. Nah, tetap dipakai sendok. Pipetnya kan itu untuk diminum. Bahkan lebih penting, sendok daripada pipet. Bisa dipakai sendok, bisa di. Nah, ya terus. Nah, bagaimana cara membuatnya? Masukkan susu dan kopi ke dalam gelas. Masukkan susu dan kopi ke dalam gelas. Sudah betul itu? Hah? Masukkan susu dan kopi ke dalam gelas. Masukkan susu dan kopi. Mana esnya? Di belakang baru susu dan kopi dulu. Masukkan susu dan kopi ke dalam gelas dan air. Maksudnya ini tambahkan air. Oke. Setelah itu aduk hingga tercampur rata. Jadi ada kopi, ada susu, ada tambah tadi gula. Kan tadi gula itu, jadi tambah mie. Masukkan susu, gula dan kopi ke dalam gelas dan air. Dan tambahkan air. Aduk hingga tercampur rata. Betul. Masukkan es batu dan pipet dan siap disajikan. Sudah betul? Ada yang mau komentari apa yang kurang? Hah? Sudah lengkap? Ada yang kurang? Ya kalau kurang tambahkan supaya lengkap nanti kalau bikin es kopi di rumahnya nanti tahu oh ternyata ini masih kurang kayak tadi. Masukkan kopi susu apa bahan kopi susu es terus ada gulanya. Jadi harus satu kali disusu nanti masuk susu full cream baru manis karena manisnya dari susu. Sudah lengkap itu sudah cukup? Sudah oke tepuk tangan. Lanjut. Terima kasih. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 silakan ke depan. Dia membuat urutan langkah. Urutan langkah membuat apa? Rujak. Oke. Rujak mangga. Pertama. Siapkan bahan. 1. Gula merah. 2. Garam. 3. Air secukupnya. 4. Piring. 5. Siapkan buah-buahan. Nah. 6. Cabai. Nah. 7. Kacang halus. Oke, kita cek dulu. Cara Tunggu sebentar. Kita cek dulu bahan dan alatnya. Sudah lengkap. Ada gula merah, Nah, garam, air, piring besar ini alatnya ini. Terus buah-buahan. Terus pakai cabai, pakai kacang yang dihaluskan. Dihaluskan atau halus kasar? halus kasar. Tubuh kasar atau tubuh halus? halus kasar. Halus. Mana Kasar kasar? kapan? Kalau halus kayak gado-gado itu. Oke, tubuh kasar. Oke, lanjut. Cara membuat, perhatikan ya. Cara membuat rujak. Ya, 1. Ambil buah nanas, mangga, jambu. ya, 2. Kupas kulit buah lalu potong-potong kecil. ya. 3. Letakkan ke piring. 4. Buat sambal rujak. Ya, 5. Letakkan gula merah di atas piring. ya, 6. Tuangkan air secukupnya ke piring. ya. 7. Tambahkan garam. Nah, 8. Masukkan kacang yang sudah dihaluskan. ya, 9. Aduk hingga merata. ya, 10. Tuangkan di atas buah-buahan. ya. 11. Siap disajikan. Iya, siap sajikan. Ada yang kurang? Tidak ada. Nggak ada? Yakin? Coba kita baca baik-baik. Kecap. Kecap, kecap.
Ya bisa. Kalau itu opsional, boleh pakai kecap. Boleh pakai kecap. Ya betul. Ya udah pakai kecap, ambil gula merah. Tapi Pak Guru kalau makan gado-gado tetap cari kecap. Enak. Jadi tidak apa-apa. Itu kan opsional tau. Artinya boleh pakai kecap, boleh tidak. Ambil buah nanas dan jambu. Kupas kulit buah lalu potong kecil. Oke, simpan di piring. Buat sambal rujak. Oh ini membuat sambal rujak. Bagian ini. Oh, membuat. Makanya saya heran kok buat sambal rujak terus tambahkan lagi kacang. Nah itu kan kacang ini masukkan kacang itu kan sudah sambal rujak. Jadi pertama itu untuk membuat sambal rujaknya apa ini? Ambil gula merah, disimpan di atas piring, tuangkan air secukupnya ke piring, baru tambahkan garam, masukkan kacang yang sudah dihaluskan tadi, aduk hingga merata. Oke, jadi sambalnya toh. Nah, setelah itu, Buangkan di atas buah-buahan. setelah itu tadi yang sambalnya disiramkan ke buah tadi yang di kecil-kecil toh di atas piring. Baru sudah itu aduk hingga merata, tuangkan iya, benar, tepuk tangan. Ya lanjut kelompok terakhir. Es buah. Es buah. Oke. Cara membuat es buah versi kelompok 3. Oke, pertama cara pertama. Siapkan bahan. Ya, siapkan bahan. Bahan apa? Pepaya, mangga, semangka, apel, stroberi, buah kelapa, agar-agar, es batu, susu, dan sirup marjan. Ya, banyak sekali buahnya. Ada pepayanya, ada nangkanya, ada semangkanya, ada apelnya, ada stroberinya, ada kelapanya, ada agar-agarnya. Barangkali mau tambah semangka, misalnya. Barangkali mau tambah apa lagi kan itu? Buah naga dan seterusnya. Ada susu, ada sirup marjan. Ada yang tidak. Kayaknya sebuah ini kurang manis nanti hasilnya. Oke, lanjut. Siapkan alat, mangkok dan sendok. Ya, mangkok dan sendok. Cara membuat. Masukkan buah yang sudah dipotong-potong Ya. dalam mangkok. Lalu tuangkan sirup marjan. Ya. Tambahkan air putih dan es batu Dan susu. Lalu aduk hingga merata dan es buah siap-siap. Dari mana Santa Pak Susi? Tidak ada di bahannya. Masa? Mana? Ada. Kau tak lihat? Dan gula. Coba lihat. Pepaya, nangka, semangka, apel, stroberi, buah-buahan, agar-agar, es batu, susu, sirup marjan. Tidak ada gula toh? Jadi dia menggunakan sirup marjan banyak sekali supaya manis sih. Kalau sendiri sirup marjannya tidak manis pasti karena sirup marjan yang manis kan sirup marjan. Jadi harusnya tambah gula. Masa satu mangkok satu botol sirup marjan pakai boros sirup marjan toh? Tambah gula. Nah, masukkan buah yang sudah dipotong-potong ke dalam mangkok. Nah ini yang ketiga, yang keempat ini. Tuangkan sirup marjan. Tambahkan air putih ini kelima. Tambahkan air putih dan es batu dan susu. Nah, baru keenam. Aduk hingga merata. Terus 7 es buah siap disajikan. Sudah betul itu? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, selanjutnya kita nyalakan infus dulu. Boleh dicabut ini. Jangan dirusak karena mau lupa balakannya ini. Masih ada tugasan nanti lagi. Ini satunya rujak tadi. Silakan. Oke, ambil dulu. Jangan dirusakin karena mau kita nulis itu di belakangnya.
Nah ini S2-nya silakan diambil. Nanti bikin di rumahnya. Terus es kopi. Es kopi cocok untuk Pak Guru es kopi. Es kopinya cocok untuk Pak Guru. Oke. Nah selanjutnya. Dari kegiatan diskusi tadi, kalian itu mampu membuat menyelesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah dan urutannya. Jadi masalahnya tadi membuat es kopi, membuat rujak, dan membuat es buah. Kalian bisa melakukannya, menyelesaikannya dengan membuat urutan langkah-langkahnya. Nah itulah yang dikatakan algoritma. Jadi apa yang kalian lakukan tadi itu adalah menyusun langkah, itu disebut algoritma. Nah apa itu algoritma? Nah ini algoritma adalah langkah-langkah sistematis atau urutan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu. Jadi apa yang kalian lakukan tadi itu algoritma. Selama ini kan saya pintar mengurutkan, tapi saya baru tahu kalau itu namanya algoritma. Nah, jadi ada lagi tambahan ilmu baru tahu bahwa ternyata yang selama ini saya lakukan itu algoritma sebenarnya, tapi saya tidak paham. Jadi algoritma adalah langkah-langkah sistematis atau urutan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Itulah algoritma. Jadi yang kalian lakukan tadi menyusun langkah-langkah membuat S2 itu adalah menyusun berdasarkan algoritma. Oke. Nah, bagaimana susunan langkah-langkah algoritma itu dimasukkan ke dalam coding? Nah, jadi langkah-langkah tadi yang kalian susun itu, kalian diskusikan itu dibuat ke dalam simbol. Jadi simbol macam-macam. Tadi mungkin menyiapkan bahannya menggunakan simbol ini. Nah, simbol-simbol yang digunakan itu bermacam-macam. Seperti ini. Ada bisa mungkin tanda panah, ada lingkaran, ada tanda ini, paus, berhenti, ini, mulai, ini, segi 4, segi 3, ini, tanda stop, ini, segi 5. Jadi langkah-langkahnya yang membuat tadi itu, yang kalian buat, yang kalian diskusikan, mulai dari menyiapkan alat, bahan, langkah kedua ini, selanjutnya langkah ketiga ini, itu dirubah ke dalam simbol. Nah simbol-simbol itu bebas. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh simbol yang Pak Guru dapatkan. Kalian bebas membuat simbol. Langkah pertama simbolnya ini, langkah kedua simbolnya ini. Yang penting jangan langkah kedua sama simbolnya dengan langkah ketiga. Bingung tuh komputer ya masih langkah ketiga atau langkah kedua. Jadi masing-masing harus ada simbolnya. Nanti simbol-simbol itulah adalah coding. Itulah nanti simbol yang dimasukkan ke dalam coding sehingga masuklah di komputer. Sama dengan kita bekerja di komputer. Siapa biasa main game di komputer? Biasa toh? Biasa main game. Ditahu toh yang mana playnya, yang mana ambil senjatanya, yang mana tembak senjatanya. Ditahu semua toh? Itu coding itu. Apakah di situ ada tertulis ambil senjata api? Ada? Ada tidak? Atau langsung dipencet, oh ini senjata dipencet ini. Terus ada tulisannya mundur. Cuma digeser saja, digeser ke belakang, tangan mundur, ke depan maju, tembak pencet ini. Tidak ada tembak, tidak ada gitu. Nah, dipencet saja begini, tembak terus. Tapi sudah coding itu, oh kalau jempol kiri mah pencet, mah tembak ini. Akhirnya setiap mah pencet tangan kiri jempol mah tembak karena sudah coding, masuk di coding. Nah, begitu pun nanti ini. Oke. Yang kalian lakukan selanjutnya adalah memindahkan langkah-langkah yang kalian buat tadi. Langkah membuat es kopi ada berapa langkah tadi situ coba? 1, 2, 3, 5 langkah. Jadi ada 5 simbol nanti itu. Simbol pertama ini, simbol kedua ini, simbol ketiga ini. Ini ada berapa langkah? 11.
11. 11 langkah. Jadi cari 11 simbol. Kalau tidak mau, yang bisa digabung-gabung supaya sedikit simbol. Misalnya tadi ini, tuangkan air secukupnya ke piring, kemudian tambahkan garam. Ya, bisa satu simbol ini. Masukkan kaca yang sudah dihaluskan, aduk hingga merata. Satu simbol lagi. Bisa tak? Oke. Buat urutan langkah dengan menggunakan simbol. Simbolnya bebas, nah. Yang penting jangan langkah pertama simbolnya sama dengan langkah kedua, tidak boleh, harus beda simbol. Bebas, boleh pakai gambar, boleh pakai kode, boleh pakai bebas. Silakan diskusikan kembali dengan temannya, tulis di belakangnya. Hah? Boleh. Jadi tidak ada lagi tulisan, nah, yang ada cuma simbol. Tapi kalian harus tahu kalau simbol ini, oh ini yang dilakukan, simbol ini yang dilakukan. Misalnya alat dan bahan, tidak usah tulis alat dan bahan. Langsung saja. Misalnya seperti ini. Nah, saya cara Isbak. Es. cara membuat es kopi susu. Pertama tadi apa itu? Misalnya siapkan alat dan bahan. Tulis saja mulai. Play. Mulai atau langsung simbol. Simbol. Langsung simbol. Nah, baru langkah pertama tadi alat dan bahan. Oh, langsung dia kasih kode begini. Nah, itu artinya alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan. Itu artinya kodenya ini kalau dia pakai itu. Terus yang kedua, tapi kasih keterangan nanti di sini. Ini sama dengan siapkan alat dan bahan. Oh. Nah, supaya tahu, oh ini siapkan alat bahan. Begitu? Dan seterusnya. Atau bisa juga tulis begini. Ini kalau kita kata depan sini, mulai. Ini siapkan alat dan bahan. Terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi apa kodenya? Nah, tulis lagi di sini. Jadi ini adalah simbol codingnya, di sini penjelasannya. Paham? Paham. Oke, silakan diskusikan. Jadi tadi yang terlalu banyak langkahnya bisa diperkecil menjadi 5, menjadi berapa? Oke?
Ya, silakan diskusi. Ya, jangan coba lagi sana. Ya, kan bukan di situ, sama di sini. Kode seluruh. Langkah 2. Saat tulis kita. Apa tadi sini? Selanjutnya. Ada ini tidak boleh. Langsung ya langkah kedua, langkah ketiga. Iya. Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Ini mana langkah pertama? Siapkan alat bahan itu. Langkah 1. Jadi langsung langkah 2. Langkah berapa langkah? Buat 5 kok simbol. Langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Coba. Mulai. Siapkan bahan langkah 1 toh? Langkah 1. Langsung langkah 2, langkah 3, langkah 4. Nanti simbolnya beda-beda kan? Kamu tahu di langkah 1 apa yang dilakukan, langkah 2 apa yang dilakukan sesuai ini. Kenapa sama ini? Nah, kesian isi seperti yang sama. Ya, buat lagi lah simbol bentuknya. Ini kan siapkan bahan langkah pertama. Tuh, itu sini langkah pertama. Terus ini. Ini terus langkah 2. Begitu saja, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Sudah? Berapa langkah kamu tak? 7. Iya, langkah berapa ini? Langkah 3. Terus langkah 3. Langkah 3. Langkah 3 saja. Iya. Menurut jadi berapa langkah? 2 langkah mau. Oke. 1 langkah, langkah 2, langkah 3. Buat lagi ke bawah. Langkah 4. Kasih besar-besar kayak gini. Kecil sekali. Tapi malah kerja. Sudah langkah keempat nih. 1, 2, 3, 4. Langkah terakhir itu. Sebesar sedikit. Sudah sekali. Yang penting jangan salah. Sedangkan lingkaran masih bisa dipakai, tapi ini kosong itu yang terjadi. Satunya kosong, satunya berisi. Misalnya ini segitiga sama ini berisi 1. Ya boleh, oke, sudah. Tuh. Ya pasang. Yang sudah selesai pasang. Ya jangan tanya yang banyak simbol yang lain. Gitu. Ya boleh.
satu sudah selesai. Ya, sudah pasang. Ayo. Oke, lanjut. Oke, terbang. Oke. Coba perhatian ke depan semua. Nah, kalian sudah mengubah langkah-langkah algoritma tadi menjadi simbol yang akan dimasukkan ke dalam coding. Nanti kita masukkan dalam aplikasi kalau pembelajaran selanjutnya ya. Nah, langkah-langkah itu dibuatkan simbol berdasarkan kelompok masing-masing. Bermacam-macam saja simbolnya. Kelompok 1, coba perhatikan sini. Kelompok 1 menuliskan tanda segitiga baring, kemudian memberi tanda mulai. Artinya kalau dimasukkan ke coding itu, kalau dipencet itu mulai nih simbol itu. Kemudian segitiga kosong lagi, tapi menghadap ke atas itu langkah pertamanya. Langkah pertama tadi dalam membuat SKOPI ya? Iya, betul. Oke. Kemudian kotak segi 4 kosong, langkah kedua. Terus lingkaran kosong, langkah ketiga. Terus ada tombol pause. Tombol apa ini? Lingkaran ada garis horizontal 2, garis vertikal 2. Itu langkah 4. Kemudian ada bintang 5, langkah kelima. Jadi dia menggunakan simbol-simbol ini untuk menyusun membuatkan kode. Jadi kalau dibuatkan kode nanti, kalau dipencet mini, mulai nih. Lanjut, siapkan langkah pertama, 2, siapkan langkah ketiga. Jadi kalau sudah dibentuk video nanti, kalau dibentuk video di aplikasi, 1, mulai. Keterangan itu mulai. Pencet tanda ketiga. Siapkan alat dan bahan. Muncul nih. Ada SKOPI, es batu, gelas, gula,
susu. Kan seperti itu. Jadi satu kali pencet langsung dijelaskan. Sama dengan HP. Di HP itu juga begitu. Mau pencet kamera, ada kan di situ tertulis kamera. Ada. Ada? Tidak ada. Ada simbol-simbol. Bisa juga dimunculkan. Mau kita foto, ada kata bilang silakan pencet. Ada? Tidak. Tapi langsung dipencet. Nah. Mau kita rekam juga itu? Tidak ada tulisan situ. Tekan ini untuk memulai rekaman. Tidak kan? Tidak. Dia menggunakan simbol. Tinggal klik kanan merah. Oh, merekam ini. Itu simbolnya itu. Sama dengan ini. Nah, oke. Kelompok 2. Oh, sama. Dia memulai segitiga untuk memulai. Ada berapa langkah dia? 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Bulat lingkaran kosong, siapkan lampu tambah langkah 1. Kemudian segitiga berisi langkah 2. Persegi panjang berisi langkah 3. Lingkaran berisi langkah 4. Kemudian segi panjang kosong langkah kelima. Jadi setiap dipencet nanti ini dia akan bekerja sesuai dengan perintahnya, yaitu membuat rujak. Nah, lanjut untuk simbol yang digunakan dalam membuat es buah. Ada dia menggunakan tombol mulai dia. Nah, Mulai baru siapkan bahan. Langkahnya mulai baru sudah dilengkap ini karena simbolnya dikasih keterangan langkah 1. Jadi dia tidak perlu menulis lagi di sini. Karena dia sudah tulis. Oke. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Menggunakan simbol-simbol itu, iya. Jadi kalian sudah paham bagaimana cara membuat simbol dalam setiap urutan langkah? Oke, paham? Simbolnya bebas. Yang penting nanti kalau kita mengaplikasikan ingat simbolnya. Oh, kalau langkah 1 saya tadi langkah 1ku di kelompokku membuat es kopi itu segitiga. Sedangkan di kelompok 2 lingkaran kosong. Sedangkan kelompok 3 segi 4 berisi. Jadi harus masing-masing diingat simbolnya. Karena kapan beda? Misalnya kelompok 3 sudah menyiapkan simbol ini, tiba-tiba yang ini kasih masuk duluan, kira-kira bisa tidak? Tentukan nanti, tentukan tampilannya. Sedangkan ini tadi apa nih? Aduk dan apa nih? Terakhir itu campur dan siap disajikan. Masa campur siap disajikan dulu baru siapkan alat tambahan? Bagaimana caranya? Oke, paham semua? Oke, tepuk tangan semua. Oke. Selanjutnya sebentar, apa lagi yang kita lakukan? Oke. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tadi, yang pertama itu diskusi kelompok tentang bagaimana cara membuat urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah dan sudah selesai. Kemudian pekerjaan kelompok keduanya adalah merubah urutan langkah itu ke dalam simbol. Jadi tadi yang pertama itu membuat algoritma, kemudian algoritma yang dibuat itu atau urutan langkah yang dibuat itu dijadikan ke dalam simbol dan hasilnya seperti ini. Kalian luar biasa, hebat sekali. Kira-kira Pak Kun bertanya, kira-kira apa manfaatnya ini kita belajar algoritma begini? agar dapat dilakukan di rumah. Agar dapat dilakukan di rumah. Kedua, supaya apa coba? Kalau kita bisa melakukan pekerjaan dengan urutan langkah yang benar, kira-kira bagaimana? Bermanfaat. Sehingga dalam menyelesaikan satu pekerjaan kita tidak mengalami kesulitan. Kenapa tidak mengalami kesulitan? Karena ditahu apa yang ditahu sehingga tidak sulit. Karena ditahu urutannya. Jadi kalau setiap
ada masalah, oh bisa diselesaikan nih di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Karena kita tahu urutannya. Contoh sederhana, mau ki berak, kalau tidak ditahu urutannya, bagaimana kira-kira? Berak di celana, betul, tepuk tangan sama ada di celana. Kalau dia tidak tahu urutannya, pasti berak di celana. Mau sekali berak, harusnya kalau mau berak kemana ki? WC. Ke WC atau ke sungai di belakang atau kemana? Denda. Langsung berak dulu, sering berak baru ke WC. Yang berak di celananya. Dia tidak tahu urutannya kalau mau berak begini harusnya buka celana dulu atau ke WC dulu baru buka celana, baru jongkok, baru berak oke. Sudah dicebok. Urutannya begitu. Jangan terbalik. Langsung jongkok berak, sudah berak baru lari ke WC. Baru lari ke celana, berak di celananya. Karena dia tidak tahu urutannya. Akhirnya dia mengalami kesulitan. Jika dalnya, wah, Farel berak celana. Artinya dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia tidak tahu urutannya. Gitu kan? Nah, sama dengan kalau kita, apalagi ya? Kalau kita mau misalnya paling di sekolah, mau jajan. Urutannya bagaimana kalau kita mau jajan? Ada Uang. Pertama siapkan apa? Uang. Siapkan uang. Setelah itu ke mana? Ke kantin. Baru pilih dulu kue sesuai dengan harga uangnya, baru tukar uangmu dengan kuenya, baru ambil bawa ke kelas makan. Nah, itu urutannya. Tapi kalau tidak tahu urutannya, tiba-tiba langsung ke kantin ambil barang. Nanti setelah ambil barang baru pulang ambil uang, kira-kira apa dia bilang? Aku ambil di situ. Padahal mau dibayar juga kan? Tapi diputar urutannya, akhirnya ada masalah baru. Dimarahin ibu kantin, akhirnya bisa saja barangnya kalau mau dibayar. Cuma kan urutannya salah. Akhirnya orang mencuri, padahal ambil barang dulu baru pulang ambil uang. Tapi apa tahu kan orang? Biasanya orang itu kalau jahat belanja, ya ada uang, ada barang. Nah, karena dia putar urutannya. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah dan tidak bisa mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, kita akan mengalami kesulitan. Begitu dalam kehidupan sehari-hari. Ada masalah di rumah, dimarahi sama orang tua tak, bagaimana urutannya supaya orang tua berarti mana? Pertama, minta maaf. Kedua, rajin. Yang tadinya malas tiba-tiba rajin. Urutannya itu rajin. Disuruh Akram pergi ambil air, iya pak, langsung ambil. Yang tadinya sebentar sedikit lagi, tanggung, sudah mau game over ini. Kalau main game kan, ya jadi otomatis kalau kita bisa mengurutkan sesuatu dalam menyelesaikan masalah sudah urutannya dengan secara algoritma, maka pekerjaan akan selesai. Ya, paham? Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini tidak ada evaluasinya. Evaluasinya berbentuk apa? Silakan cari masalah di rumah. Jangan cari masalah ini, cari kira-kira masalah apa yang sering dialami di rumah. Baru buat urutan langkah penyelesaiannya, kemudian buatkan ke dalam simbol. Paham? Jadi apa tugasnya? Buat masalah di rumah. Bukan buat masalah di rumah, mencari masalah di rumah. Jangan membuat masalah di rumah. Jangan sampai tiba-tiba pulang lempar piring, membuat masalah betul begitu. Cari, ini tugasnya, evaluasinya. Karena waktu terbatas. Sebuah masalah. Cari itu masalah. Kasih kotor rumah. Ambil resa buat keluar rumah sampai di mesin cuci.
Nah, tugasnya seperti apa? Carilah sebuah permasalahan di rumah. Jangan buatlah sebuah masalah di rumah. Tiba-tiba pulang melempar masalah tolong itu. Sama, masa lempar rumah. Nah, carilah sebuah permasalahan di rumah. Satu saja. Kemudian buatlah urutan langkah penyelesaiannya ya seperti tadi. Dibuatkan urutan langkah penyelesaiannya mulai dari apa sampai terakhir. Ketiga, setelah ada urutan langkahnya, ubahlah urutan langkah tersebut dalam simbol seperti ini. Paham? Dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul ya. Datangnya minggu depan. Oke? Sekarang kembali ke medianya, atau kembali seperti tadi sebelum berkelompok. Ya baiklah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, sudah terjawab semua, maka pembelajaran hari ini kita akhiri. Jadi ini kan waktu istirahat, sebentar kita istirahat, ya, paham? Oke, pembelajaran saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.